Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Salsabil Yasyuda Nur Nasution, NPM 2208260241, Angkatan 22. Saya izin melakukan tugas remediasi dengan presentasi mind map para blok dermatologi venerologi. Saya akan mempresentasikan dengan topik skabies. Nah, pada skabies ini kita akan pertama bahas dengan definisi pada penyakit tersebut. Skabies merupakan infestasi kulit yang sangat menular yang disebabkan oleh tungau manusia gatal Sarcoptes scabiei. Faktor fisiologi terjadinya infestasi Sarcoptes bisa disebabkan oleh tungau betina menggali ke dalam stratum corneum, bertelur dan menaruh kotoran pada area tersebut. Lesi yang disebabkan oleh garukan dan respon imun lokal dengan hanya beberapa tungau, 10 bisa sampai 15 pada skabies klasik, yang menyebabkan gejala luas. Respon imun terhadap protein tungau telur kotoran memicu gatal intens dan inflamasi dengan reaksi tipe 1 instan dan tipe 4 atau tertunda. Untuk faktor resiko, banyak yang bisa kita lakukan. Pada faktor resiko banyak yang bisa ditentukan. Salah satunya kondisi hidup padat, contoh seperti panti jompo, penjara, tempat penampungan, barak militer, atau seperti pesantren. Pada usia muda juga, anak-anak yang lebih rentan, imunosupresi, HIV, limfoma, terapi imunosupresif, kemiskinan dan standar kebersihan yang rendah, dan keterbatasan fisik, mental, atau tidak mampu menggaruk. Bisa juga berbagai barang pribadi, seperti pakaian, tempat tidur, dan anduk yang tidak dibersihkan secara rutin. Baiklah, kita berikut akan ke bagian gejala pada skabies. Pada gejala pada skabies ada gatal hebat yang bisa terjadi pada malam hari, ruam papular kecil kemerahan, sering terluka karena garukan, browing atau garis-garis kecil berliku berwarna abu-abu putih warna kulit dengan titik gelap di ujungnya. Ini bisa ditentukan itu merupakan tungau. Dan lokasi umum atau bisa dibilang ruang antar jari, pergelangan tangan, siku, ketiak, pinggang, alat kelamin, bokong, areola, pada baik dan yang lain-lainnya. Biasanya ketemunya ada gatal-gatal atau kemerahan pada area-area tersebut. Karena pemeriksaan fisik bisa kita ketemu yang seperti saya sebut sebelumnya, ada bisa ketemunya kemerahan atau ruam pada area tersebut saya sebutkan sebelumnya. Ada juga lesi primer, burou, papula, vesikel, dan nodul. Lesi sekunder, ekskoriasi, eksematisasi, pembentukan kerak, khususnya pada kasus kronis. Distribusinya bisa dibilang ketemu simetrisan yang melibatkan tangan, pergelangan kaki dan tangan, alat kelamin, batang tubuh, dan tapi jarang ketemu pada kepala. Ada juga skabies kustosa, khususnya ada plak hiperkeratotik dan bersisik, terutama pada tangan dan kaki, dan gatal minimal karena keterlibatan saraf. Untuk pemeriksaan penunjangnya, kita bisa melakukan diagnosis definitif, yaitu identifikasi tungau, telur atau kotoran melalui kerokan kulit atau mikroskop, termoskopi atau metode perekat. Kita akan bergerak pada etiologi skabies yang disebabkan seperti dalam namanya, tungau Sarcoptes scabiei varian hominis, parasit obligat manusia yang hidup dan berkembang biak di lapisan stratum corneum. Penularan terutama melalui kontak kulit ke kulit yang lama, tapi jarang juga melalui pakaian, handuk, atau tempat tidur yang diberbagi-bagi. Untuk tata laksananya, kita bisa melakukan skabies topikal atau krim permetrin 5% untuk barisan pertamanya. Oleskan dari leher ke bawah pada dewasa, termasuk kulit, kepala, wajah, atau pada bayi dan lansia. Ulangi dalam 7 hari karena telur akan bertahan atau tidak mati pada pengobatan pertama. Untuk pengobatan oral, kita bisa beri ivermectin untuk kasus berat kustosa atau resisten dan tidak dianjurkan untuk ibu-ibu hamil menyusui atau untuk anak hamil atau anak kecil. Untuk edukasi kita bisa berikan pada pasien skabies, bisa kita jelaskan pada pasien skabies ini bukan disebabkan oleh kurangnya kebersihan, tetapi kebersihan dapat menghindari penyebaran skabies tersebut atau penularan tungaunya. Untuk kasus yang sangat menular, hindari kontak kulit ke kulit dengan berbagi barang pribadi seperti handuk dan pakaian atau
Semua anggota keluarga dan kontak dekat harus diobati bersamaan untuk mencegah reinfeksi atau recurrent infeksi, atau bisa dibilang infeksi ulang lagi. Semua anggota keluarga tadi sudah ya. Dan setelah pengobatan, cuci pakaian, spray, anduk dengan suhu panas atau segel selama beberapa hari. Gatal mungkin tetap ada, walaupun pasien sudah hilang karena respon imun yang masih berlangsung. Dan pasien hanya dibolehkan kembali bekerja, ke sekolah, atau daycare umumnya setelah pengobatannya dimulai. Untuk komplikasinya, kita bisa yang akan terjadi jika tidak diurus penyakitnya akan menjadi infeksi bakteri sekunder, impetigo, biasanya Staphylococcus aureus atau Streptococcus pyogenes, cellulitis abscess. Ada juga ketemunya glomerulonefritis post Streptococcus, bisa jarang ketemunya tapi bisa sangat serius bila terjadi. Eksim, garukan kronis, lichenifikasi, dan scabies crustosa yang bisa salah satu komplikasi yang parah berpotensi mengancam nyawa pada imunokompromis pasien dan resikonya terjadi sepsis pada pasien. Baik, terima kasih sudah mendengar presentasi saya. Ini referensi yang saya gunakan untuk mind map tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.